Gue mulai pesimis. Waduh. Tadi semangat banget. Mulai pesimis lu ya? Karena gini loh, lu nge-guide Patrick Lanzat, lu nge-guide siapa? Dani Lanzat, lu nge-guide Alex Pastor, Jordi Verbruggen. Verbruggen mah kiper break itu siapa? Jordi Cruyff. Cuma kok kayak gak ada gebrakannya sih. Squadnya. Ini gue mulai curiga nanti kita main pakai 5 back lagi nih. Lu masih setuju sama sudut pandang Nando yang kecewa dengan panggilan? Apa lu cukup puas? Kalau gua sih udah ngeliat ini biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Biasa. Karena udah siap babak pertama kalah, babak kedua dipecat. Gitu gak sih? Enggak ya? Salah ya? Kok malah ketawa? Gue bukan masalah dipecatan, gue sih dipecat gak apa-apa, tapi jangan kalah. Oh jangan. Itu. Apa sih di pikiran scoutingnya Jordi Amat ya kan, sementara Elkan Bagot yang ini Elkan bakal dipanggil nih, nggak dipanggil. Yakob Yance nggak dipanggil, malah hoki. Maksud gue nggak masuk akal lah. Iya. Ini jadi buat lu dari list nama ini mengecewakan. Cukup kecewa gue sama nama-namanya sih. 27 pemain telah diumumkan oleh Coach Patrick Kluivert untuk FIFA kualifikasi Piala Dunia. Maksud saya itu. Kita akan komentari siapa yang layak, siapa yang kurang, siapa yang seharusnya dibawa, siapa yang seharusnya tidak. Selengkapnya hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak dikit dengan cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki Sawi Macan dan Dorafi, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Burungnya terbang. Seperti burung garuda terbang tinggi. Ya, itu dia. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai apa lagi ujungnya? Miangas. Miangas. Oke. Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain yang akan dibawa melawan Australia serta Bahrain. Kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia berspekulasi, sebelum pengumuman ya berspekulasi, kayaknya Jordi Amat nggak dibawa, kayaknya udah nggak ada Hoki Caraka, kayaknya bla 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 bla, tapi semua patah. Kembali, ini 95% sama seperti yang dibawa Coach STY tapi plus Septian Bagaskara ya. Dari Dewa United, top skor liga lokal, pemain lokal di Liga 1 Indonesia. Hanya itu plusnya. Oleh Romani dibawa ya karena memang baru. Itu sudah naturalisasi dan baru. Tapi terlepas dimainin. Kenapa? Setelah nggak dimainin. Sama siapa? STY. Oleh Romani. Eliano itu Eliano ya? oleh Romani baru Eliano dibawa. Gimana dulu mau komentar ini? Gue mulai pesimis. Waduh. Tadi semangat banget. Mulai pesimis lu ya? Karena gini loh, lu nge-guide Patrick Lanzat, lu nge-guide siapa? Dani Lanzat, lu nge-guide Alex Pastor, Jordi Verbruggen. Verbruggen mah kiper break itu siapa? Jordi Cruyff. Cuma kok kayak gak ada gebrakannya sih. Squadnya. Ini gue mulai curiga nanti kita main pakai 5 back lagi nih. 5-3-2. Cuman beda yang di pinggir lapangan. Iya, maksud gue gini loh. Ferrari kemarin habis golin sih Ferrari ya kan, tapi ke gawang sendiri kan. Anjing tuh emang tuh. Kartu merah 2 Persija. Nggak semangat gue nonton. Iya, Gajos sama Gustavo. Gajos sama Gustavo. Tapi Marcelino golnya cakep itu dari tengah. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Dia orang suka ketuker-tuker gini. Enggak, itu biar penonton revisi di kolom komentar. Maksud gua, lu Ferrari kenapa masih dipanggil? Oke, ya itu. Hoki kenapa masih dipanggil? Nah, itu. Egi oke lah, perform. Egi. Jordi Amat belum bertanya kan? Jordi Amat, gue juga nggak ngerti. Padahal ada nama Elkan Bagot di sana ya kan. Terus juga Hoki Caraka masih dipanggil. Nggak ngerti gue gitu loh, maksud gue. Yance Yakob
nggak dipanggil ya kan. Maksud gua lu beneran scouting apa cuma ngelihat oh ini top score, siapa aja pemainnya? Apa ngelihat list terakhir siapa yang dipanggil? Maksud gua gini loh. Bahkan untuk liga lokal banyak yang lebih bagus daripada Ferrari. Setuju. Peringkat 1 kita ambil Persib, nggak ada yang dipanggil. Nggak ada. Persib yang tadi digadang-gadang Beckham. Iya, Beckham. Beckham Edo mau dipanggil, mau dikasih kesempatan walaupun akan di bench memang, tapi ya maksud gue rotasi gitu ya. Nggak dipanggil malah orang-orang lama. Maksud gue ini Dirteknya kerja nggak sih? Nonton nggak sih? Gitu loh. Maksud gue ini kalau lu main nanti di lapangan 5-3-2 atau 5-4-1 gitu ya. Ya Sintayong lah. Ya kenapa lu ganti Sintayong udah aja. Lanjut Sintayong. aja. Kita kan perlu sesuatu yang baru, kita perlu pemain yang kayak harusnya dia bisa nih dipanggil, harusnya dia sementara lu masih manggil oke lah memang kan nggak main, iya nggak main, tapi gini timnas itu bukan cuma sekedar main atau nggak main menurut gua, tapi ada pride di sana gitu loh, yang perform, yang menunjukkan performanya Ciamik yang performanya oke, pengen kali dikasih kesempatan ketika dikasih main tuh gue mau nunjukin loh gue juga layak gitu loh dipanggil timnas ya kan, tapi ini ya kita ngelihat Septian jadi dipanggil nggak sih? Jadi. Septian Bagaskara. Udah dipanggil ya? Iya itu oleh Romani baru. Terus sisanya kan 3 naturalisasi nih. Sisanya overall nama-nama yang udah kita kenal lah kayak Strowey, Sananta, Jordi Amat, Hoki. Atlet lempar lembing juga masih ada atlet lempar lembing. Arhan nggak mungkin dicoret. Kan udah kita bahas kan. Iya. Iya kayak Ferrari apakah karena gue nggak ngerti lah ya kan ada faktor apa gitu loh, maksud gue nggak layak gitu loh. Ngelihat performa dia di Persija tuh nggak layak gitu loh. Ya, sekarang gini Ferrari nggak lebih bagus daripada Hansamu di Persija, kita ngomong gak usah lebar-lebar, satu klub. Rizky Ridho udahlah beda lah kasus berbeda dia berangkat lah Rizky Ridho. Kalau lu lihat ada Ferrari ada Hansamu, lu lihat Ferrari nggak lebih bagus dari Hansamu, itu Hansamu biasa aja tapi Ferrari juga lebih biasa aja gitu, maksud gue apa sih di pikiran scoutingnya Jordi Amat ya kan, sementara Elkan Bagot yang ini Elkan bakal dipanggil nih nggak dipanggil, Yakob Yance nggak dipanggil malah hoki maksud gua nggak masuk akal lah. Iya. Ini jadi buat lu dari list namanya mengecewakan. Cukup kecewa gua sama nama-namanya sih. Dari lu Mas Sur setuju sama sudut pandang Nando yang kecewa dengan panggilan, apa lu cukup puas? Kalau gua sih udah ngeliat ini biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Karena udah siap. Babak pertama kalah, babak kedua dipecat. Gitu gak sih? Enggak ya? Salah ya? Gue malah ketawa. Gue bukan masalah dipecatan, gue sih dipecat gak apa-apa, tapi jangan kalah. Oh jangan. Itu. Iya. Tapi ya begini, memang kalau gue lihat komposisi numpuk di back. Betul. Pertanda kita akan lagi-lagi bertahan. 5 back. Main bisa bentengan. jadi. Main bentengan anjing. Iya. Parkir bus. Parkir mungkin. Katanya bener. Dan gue ngelihat juga, gue lebih kepada hoki ya. Dia udah berapa kali dikasih kesempatan tapi nggak perform. Betul. Ya itu, ya ini kan dengan pelatih baru ya. Apa ya pelatih baru seperti ini. Tapi kalau gue lihat tipikalnya, all in aja bosku. All in maksudnya gimana Mas? Menang kalah urusan belakangan, tapi yakin menang di depan. Yakin menang di depan? Yakin menang di depan. Enggak, maksud gue gini loh, dia tuh kayak pemilihan pemainnya tuh nggak sungguh-sungguh gitu loh. Iya. Nggak bener-bener kayak template aja. Nggak bener-bener di scouting. Dan gue ngeliat begini, katanya kan kita digadang-gadang punya 3 pelatih. Ya. Mana? Iya kan dengan hasil kayak gini kan kayak mana? 3 orang nggak bahkan Jordi Cruyff gitu loh. Iya. Ya kalau lu ngambil nama-nama yang boleh nggak sih kita minta build up Sintayong? responnya Sintayong di IG gitu, Coach Sintayong nonton bola gini pasti. Iya kalau lihat nama-namanya perform nama-nama gini kan. orang-orang yang Sintayong ya ngapain gitu maksud gua. Kayak maksud Ada, gua banyak yang lebih layak. tapi kan biasa ada bumbu-bumbu dari kepengurusan sebelumnya. Tapi kan. maksud gua Iya, menteri aja masih sama. bahkan gini loh, Asnawi udah nggak dipanggil nih, oke, kita Iya. setuju dong. Kok Ferrari masih ada di situ gitu loh. Kuda jingkrak. Ferrari udah Itu jingkrak. memang maksud gua Itu Ferrari ini. Hari ini yang California. Nah, Tapi kalau secara permainan itu, misal formasi tetap sama, misal ya berandai-andai, formasi tetap sama tapi secara permainan lebih ofensif, lebih gimana bisa lu ofensif Progresif. pakai 5 back?
Nggak memungkinkan. Sementara di lini tengah 2 lawan 4. Kalau kita taruh misal dia pakai 3 back. Sulit. Iya, 2 wing back itu akan jadi di tengah posisi. Iya, tapi kan sementara gini loh. Ketika Chelsea era Gue udah Conte mulai ya. curiga pakai 5B karena gue baca artikel, sebenarnya banyak atau podcast yang si Alex Pastor nih. Dia memang gaya mainnya tuh bukan total football, Tapi direct. Dia nggak kurang suka total football, dia lebih suka direct gitu. Sementara Clifford yang tumbuh dengan Ajax, tumbuh dengan Barcelona, Iya. ya kita tahu lah tiki taka mendarah daging lah sama si Betul. Clifford. Setuju. Nah kalau memang ketika eksekusi lawan Australia main direct, Sintayong lebih bagus. Iya. Kalau cuma main direct, bertahan main direct, ya Sintayong lebih terbiasa dengan culture pemain-pemain Asia yang nggak bertumbuh besar gitu loh. Kita kan mau ngambil si Clifford dan antek-anteknya ini kan iya. pengen lu main yang bagus dong, lu nyerang dong, lu Atraktif, atraktif memikat, ya. offense dong ya kan maksud gua. Tapi dengan pemanggilan yang numpuk di lini belakang, ya gue setuju ini akan 5 back sih menurut gua. Menurut lu akan 5 back? Cukup kecewa sih gua sebenarnya. Kecewa. Lu kecewa itu Mas Fir? Enggak, biasa aja. Kalau gua sih udah biasa aja. Udah biasa aja. Biasa aja. Semenjak kita lihat pelatihnya seperti ini, ya kembali di awal. Nggak mau terlalu tinggi harapan. Iya. Kita lihat aja apa yang bisa diperbuat untuk negara kita tercinta ini. Bisa nggak kalau memang targetnya Piala Dunia, bisa nggak? Tinggal kita. bisa. Ya udah akhirnya udah nggak berharap step-step kecil. Lihatnya ujungnya bisa nggak Dan gitu kalau ya? pakai 5 back, gua akan jadi orang pertama yang ngekritik Clifford sih. Kalau pakai 5 back. Karena dia, lu inget gak? Pertama dia datang, saya punya filosofi. Dia Iya, ngomong iya, di iya. Mata Najwa. Saya membawa filosofi. Saya punya sepak bola yang saya Atraktif. yang saya yakini ya Iya. kan. Kalau lu pakai 5 back, ya omongan lu aja udah gak bisa dipegang gitu maksud Lo gua. aja nggak yakin sama Iya, filosofi lu lo aja nggak sendiri. yakin sama filosofi lu sendiri. Tapi Apa kan- gimana gua mau percaya? Tapi kan biasa berubah pikiran, all in apa enggak, Iya. depo apa enggak. Takut dipecat. Pakai main bertahan. Oh, bisa jadi. Ya, Seri aja deh. ya kenapa nggak Sintayong aja kalau mau main begitu kan? Lawan Australia seri kemarin Iya. Sintayong ya. Tapi bisa kita nggak boleh hakimin di depan. Iya makanya. Kita nggak bisa hakimin di depan. Siapa tahu ada polesan-polesan lain, back dijadiin striker, buntu kejutan Bahrain. Back dijadiin striker Jordi Amat. Ya kan kita nggak tahu. Elkan Bagot. Akan bagus. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Karena udah percayanya sama itu, udah dipolesnya percayanya itu, ya kita lihat aja lah. Kita Iya, lihat iya aja. makanya gue nggak mau ngejudge atau gimana, gue mau lihat aja. Tapi kalau memang mengecewakan ya, Secara lu pemanggilan nggak ya. akan lepas dari kritik, Iya, Clifford iya, iya. gitu aja. Siap-siap babak pertama sama babak kedua. Oke lah kalau gitu. Bagaimana teman-teman, puas tidak dengan pemanggilan ini? Kalau Kalau menurut teman-teman gimana sih? Gue penasaran teman-teman pola pikirnya gimana nih ngeliat Clifford begini, kesel nggak? 5 back rame banget. Jangan-jangan 7 back semua dimainin. Rame banget back yang dipanggil. 7-3 formasi. 7-2-1 kalau nggak 7-2-1. Oke kalau gitu kita nanti kembali bahas timnas menuju matchday lawan Australia ya. Kita akan bahas previewnya kira-kira seperti apa Patrick Kluivert membawa Garuda. Oke kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir pengen cek sana cek sini, tendang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi.